sih, udah enak nih kalau mau ngebangun. Udah enak ya? Iya, Nggak ada PR ya? udah rata, sumber airnya dekat ya, ini dekat sungai, ini pasti sumber air dekat, sumber air bersih. Udah ya, kalau udah ada pondoknya di Jogja, insya Allah. Dan Jogja juga pertumbuhan mualafnya cukup besar dan cukup pesat, sehingga ya butuh tempat yang memang udah station. Mau bangun sebesar apa juga kan tergantung bagaimana Allah izinkan Iya. donatur untuk memberikan donasinya. Ya. Nggak usah ngoyo, nggak usah maksain, tapi ya tergantung donasinya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersama menjadi saksi peletakan batu pertama Indonesia Quran Center, Yayasan Global Indonesia Quran Center Yogyakarta, 2 Oktober 2022. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini, pagi ini kita sedang melihat lokasi tanah masih dalam tahap pembebasan lahan untuk kegiatan Mu'alaf Center Indonesia di Yogyakarta, dan salah satunya yaitu dengan adanya Indonesia Quran Center. Dan alhamdulillah sekarang ada sama Kostif Indra Wibowo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini udah rata sih, udah enak nih kalau mau ngebangun. Udah enak ya? Iya, Nggak ada PR ya? udah rata, sumber airnya dekat ya, ini dekat sungai, ini pasti sumber air dekat, sumber air bersih. Dan suasananya masih kedengeran lah, ini pasti audionya. Apa sih Masih namanya? banyak apa tongeret, Tongeret. apa sih di sini namanya? Apa ya? Lupa. Nah itu kan tongeret. Apa namanya itu? Kalau di Bandung namanya tongeret. Karena lama banget nggak dengerin suasana kayak gini kok. Iya. Gitu. Dan kalau ini memang di kota kan ya, maksudnya ini masih kota lah ya. Ini Deket kota lah. dekat kota, Deket banget. bisa jadi pondokan memang buat mualaf untuk belajar, anak-anak mualaf lah terutama untuk belajar. Dimana biasanya mereka kesulitan dana, kesulitan tempat, kesulitan yang mau nerima juga, karena kan yang ngaji biasanya kan klasifikasi ngaji di Indonesia itu bukan berdasarkan mampu atau tidak mampu, tapi berdasarkan usia. Oh. Ya kan kasihan yang mualaf udah 40-50 tahun datang ngaji sama anak TPA. Masya Allah. Ya kan anak-anak TK, jadinya tanggung kan. Nah, kalau udah ada pondoknya di Jogja, insya Allah. Dan Jogja juga pertumbuhan mualafnya cukup besar dan cukup pesat, sehingga ya butuh tempat yang memang udah station. Betul. Ya benar-benar udah stationary di sini, udah enak. Dan insya Allah dikembangin juga ya. sih, buat apa aja sih. Bener. Bisa banyak. Jadi di tanah 2.830 meter ini insya Allah akan dibangun tempat untuk pembinaan mu'alaf, penghafal Quran, pembelajaran dakwah untuk di sosial media, multimedia, dan lain-lain. Jadi insya Allah pahalanya akan menjadi lebih banyak lagi jariahnya buat kita semua. Jadi ini pasti proses tepatnya di desa Madurejo, Bendosari, Prambanan, Berbah, Sleman, Yogyakarta, insya Allah. Jadi ya, yuk buat teman-teman yang ada di rumah, support selalu kegiatan kami, dan semoga Allah mempermudah semua yang berpartisipasi di dalam. Ya nggak? Amin. Kalau nanti udah dibebasin juga ada yang mau nyumbang, kayak saya mau nyumbangnya herbal, saya nggak bisa nyumbang uang, oke. Boleh. Bawa aja herbal ya, 1 trailer boleh lah, itu kan bisa muat sampai sekitar 100 kubik. Ya nggak apa-apa, kasih aja, nanti kita yang bangun. Ya. Mau ada yang nyumbang semen, saya nyumbang semen deh. Ini sih ada pembukaan 5 DO gitu kan, ada 1000 sak, sumbang aja nggak apa-apa. Saya punya besi nih, punya 15 ton, 20 ton dalam bentuk behel, besi behel 6, beli 8, 10, 12, ya sumbang aja nggak apa-apa. Nah, kita akan manfaatin dari bahan yang ada juga. Mau bangun sebesar apa juga kan tergantung bagaimana Allah izinkan donatur untuk memberikan donasinya. Nggak usah ngoyo, nggak usah maksain, tapi ya tergantung dikasihnya aja. Sama seperti masjid-masjid kita sama pondokan-pondokan kita yang lain.
segimana Allah nitipinnya aja. Betul. Jadi ngalir aja, yang penting ikhtiar terus. Yang penting kan Allah tuh ngeliat prosesnya kita. Jadi kalau cepat atau lambat ya itu dari Allah yang ngasih. Jadi kita tetap ikhlas, ikhtiar terus, dan semuanya kembali lagi, semua tujuannya hanya kepada Allah aja, hanya untuk Allah aja ibadahnya. Jadi kemarin juga banyak orang yang nanya kalau nyumbangnya material terus material kan termakan usia, hancur ya. Ya. Contohnya kayak kemarin yang di daerah selatan Jawa Barat itu ada pesantren juga yang dulu pernah dibangun tahun 2009-an. Kena longsor, jadi sebagian bangunannya tuh hancur. Oh, kena longsor. Iya, tulangan-tulangannya tuh kekikis sampai tinggal besinya. Oke. Jadi yang wakaf dulu hilang habis gitu jariahnya. Dan alhamdulillah saya coba untuk gimana ya? Saya coba untuk memanfaatkan kembali. Jadi bangunan yang rubuh itu memang kita rubuhin karena kan nggak mungkin kan struktur kan. Jadi strukturnya kita renew, bangunan yang lama kita rubuhin, kita buat uruk. Kita buat uruk, kita bikin lokal baru, kelas baru, kan butuh urukan. Bangunan yang lama yang dari sebelahnya kita urukin ke situ. Jadi yang lama itu kita renovasi. Jadi kuat lagi. Kita bangunin satu lokal baru dan urukannya kita urukin di situ. Jadi termanfaat. Artinya ya yang udah pernah ngewakaf dulu masih termanfaatkan. Dan itu sebenarnya sih ini yang harus dipikirkan juga gitu. Maksudnya jangan sampai terbuang sia-sia gitu. Bahkan aku lebih nyaranin kayak daripada karpet mendingan mas nyumbangan keramik masjid. Pada karpet ya? Iya. Mendingan ke keramik masjidnya atau ke pondasi. Iya, Batu pondasi. iya, atau struktur bahan dasar struktur yang lainnya lah. Itu lebih apa ya? Maksudnya lebih jangka panjang, jangka waktunya lebih panjang. Betul. Dan ya termasuk ngebebasin lahannya kan, lahannya mau dibangun bagaimanapun juga kan insya Allah tetap sama gitu loh. Dan ini metode yang kita pakai. Kenapa kita harus berpikir lebih ke sana? Aku pikir dengan cara berpikir lebih kreatif, insya Allah jariah itu nggak ada yang putus. Ya kan, ya kenapa Rasulullah bilang salah satu amalan yang tidak terputus adalah amalan jariah. Ya aku pikir ya Rasulullah pasti sudah mikirin dulu lah 1400 tahun yang lalu, bahwasanya memang material ini bisa di reuse gitu loh. Tinggal kitanya aja bagaimana kitanya mau reuse nggak. Iya. Itu sih. Biar nggak terbuang sia-sia, jadi pahala jariahnya yang sebelumnya itu tadi pasti bisa terpakai. Jadi lokalnya emang lebih tinggi. Saya cuman bilang ke pengurus pesantrennya, loh kok ini kenapa lokal yang ini tinggi banget. Tinggi, ya. Saya bilang kemarin masalahnya apa Pak? Longsor kan, banjir kan. Kalau saya tinggi gini gimana Pak? Oh iya benar, aman. Berarti aman dari banjir. Padahal itu di bawah itu bekas bongkaran puing itu. yang kita tumpuk harus sampai setinggi itu. Paham ya? Iya, paham. Dan itu juga akhirnya memperkuat struktur. Artinya aku nggak pakai tanah atau pasir untuk nguruk, tapi benar-benar pakai puing dan ini pemadatan. Dan memang kita hancurin pakai stemper. Jadi memang benar-benar ya udah yang dulu wakaf yang orangnya mungkin udah meninggal ya tetap kepake. Dan secara struktur juga, secara konstruksi ya, secara sipil juga bangunannya aman karena dia lebih tinggi. Artinya pada saat ada longsor dia harus ngejar kurang lebih sekitar 2 meteran longsoran, baru dia mungkin ngebasahin lantainya. Jadi struktur berdiri di atas 2 meter bangunan. Jadi itu benar-benar kuat. Jadi kita bikin kokoh supaya kalau longsor lagi ini lebih aman. Dia di sisi lainnya ini vice versa ya, maksudnya ini benar-benar win-win solution juga. Jadi yang ngewakafin dulu juga pada datang ada beberapa orang, oh ya masih kepake ya mas ya buat nguruk ya, iya masih kepake. Dan ya daripada saya beli tanah Pak, mendingan pakai sisa bahan bapak. Iya, dan ini masih madrasah Pak, jadi masih jariahnya masih ngalir gitu ke Bapak. Nah, dan win-win solution itu buat solusi yang lainnya juga tuh. Ya, jadi buat teman-teman yang lainnya yang ada di luar sana, kalaupun ada mau rehab-rehab entah masjid entah apa, hasil urukannya itu hasil bongkarannya bisa dimanfaatkan buat ya, urukan. Nah. Jangan dibuang. Iya, jangan dibuang. Kalaupun mau dibuang diarahkan ke misal pondok yang butuh urukan. Jadi tetap ngalir. Ngeling. Iya, ngeling, tetap ini. Atau gitu. Cari masjid yang butuh urukan gitu. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ini memang ikhtiar kita bersama semuanya. Semoga Allah memudahkan kita semuanya dalam hal untuk beribadah kepada Allah. Insya Allah jika kita permudah urusan Allah, Allah juga akan permudah urusan kita semua. Insya Allah. Jadi mohon doanya semuanya untuk kegiatan Indonesia Quran Center ini, semoga
semua diberi kelancaran. Terima kasih semua yang udah support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.